Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, serta bersalawat dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, qul 'aliman aw muta'alliman aw muhibban aw mustami'an. Alhamdulillah, segala syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kali ini kita dapat berkumpul dalam pembelajaran Al-Quran Hadis, yaitu pada kelas 11 keagamaan 3 Man Banjar. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama Bapak Asif Barkhia, akrabnya bisa dipanggil dengan Asif ya. Baik. Pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran yang mana sebelumnya kalian juga sudah mempelajarinya, yaitu dengan Ibu Heldaniah, tentang yaitu pada bab 1 pada pertemuan awal, yaitu membahas tentang hakikat penciptaan manusia dan perannya di muka bumi. Nah, jadi berbicara tentang materi ini, maka ada 4 surah dan ada 1 hadis. Yang pertama yaitu berkenaan dengan surah Al-Mu'minun, yang kedua dengan surah An-Nahl, kemudian ada surah Al-Baqarah, ada surah Az-Zariyat, dan ada hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajarinya dengan Ibu Heldaniah, yaitu membahas tentang Quran surah Al-Mu'minun dan An-Nahl. Adapun pada kali ini kita akan membahas tentang hakikat penciptaan manusia dan perannya di muka bumi, yaitu yang berhubungan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32 dan juga surah Az-Zariyat, kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi adik-adik sekalian, sebelum kita mempelajari materi ini, Bapak harapkan kalian semuanya nantinya mampu membaca ayat-ayat Al-Quran yang ada di materi ini dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid, serta dapat menerjemahkannya dengan baik. Kemudian Bapak harapkan juga adik-adik sekalian mampu untuk memahami isi materi yang Bapak ajarkan ini. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, Bapak harapkan adik-adik sekalian semuanya mampu untuk mengamalkan apa isi pelajaran yang kita pelajari pada kali ini. Nah, baik. Hakikat penciptaan manusia dan perannya di muka bumi. Nah, kita ulang sedikit dari yang awal, yaitu sudah jelas dijelaskan oleh Ibu Heldaniah bahwasanya hakikat penciptaan manusia dan perannya di muka bumi sudah ada di pertemuan kalian sebelumnya, yaitu bahwasanya dijelaskan di surah Al-Mu'minun bahwasanya manusia itu diciptakan dari saripati tanah, kemudian air mani ke dalam rahim, kemudian segumpal darah, segumpal daging, jadilah tulang belulang yang dibungkus dengan daging. Nah, itu penjelasan di surah Al-Mu'minun pada pertemuan kalian sebelumnya. Kemudian bahwasanya manusia itu lahir dalam keadaan tidak mengenal apapun itu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita pendengaran, kemudian ada penglihatan,
dan juga hati nurani diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu saja Allah menciptakan itu kita gunakan sebaik-baiknya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu atas ucap syukur kita dengan Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Nah, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, apa sih itu khalifah? Khalifah adalah pemimpin ataupun penggantinya Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi. Nah, itulah khalifah. Baik, kita memasuki surah yang pertama, yaitu surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 32. Mohon adik-adik didengarkan dengan baik. Nanti Bapak suruh membaca satu persatu untuk tugas kalian. Nah, ya. Dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahul azim. Nah, itu tadi surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 32, yakni yang artinya adalah dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang munafik itu dan yang sering menumpahkan darah di sana, sedangkan kami ini bertasbih, kata malaikat, memujimu dan mensucikan namamu. Kemudian Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak diketahui oleh hambaku. Kemudian dan dia diajarkan kepada Adam mana-mana benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar, kata Allah. Kemudian para malaikat menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Adapun kandungan ataupun analisis dari ayat surah Al-Baqarah ini, bahwasanya Allah menjadikan khalifah di muka bumi ini yaitu manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi. Ada pertanyaan, akankah manusia berbuat kerusakan di muka bumi ini? Lantas mengapa Allah menginginkan manusia yang menjadi khalifah? Kenapa tidak makhluk lain? Jin misalnya. Jadi kenapa Allah memilih manusia untuk menjadikan khalifah di muka bumi ini? Karena yang pertama, Allah hendak menjadikan makhluknya sebagai khalifah pemimpin umat di muka bumi ini. Alasan Allah menunjuk manusia sebagai khalifah, yang pertama karena kelebihannya dibanding makhluk lain, seperti fisiknya, ada ruh, nafsu, dan yang paling terpenting adalah akal pikiran yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, kepada manusia. Kemudian Allah bermaksud menguji kemampuan manusia dalam melaksanakan amanahnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk menjalankan amanah, sebagai untuk menjadi pemimpin umat beragama, untuk memakmurkan agama kita, memakmurkan bumi.
Jadi nah, Allah menciptakan manusia karena manusia mempunyai akal dan nafsu. Nah, jadi ada akal, ada nafsu. Manusia bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk, tergantung ketaatannya kepada Allah. Mensyukuri segala nikmat Allah, maka dia beribadah dengan sebaik-baiknya. Nah, adapun malaikat, dia diciptakan hanya akal, tidak ada nafsu. Nah, adapun jin, diciptakannya jin sama seperti manusia, ada baik, ada buruk, namun bentuk fisiknya ada manusia, jauh lebih baik manusia. Adapun hewan, nah hewan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu, tidak ada akal. Maka itulah mengapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, karena manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna mungkin. Nah, kemudian memasuki surah yang kedua, yaitu surah Az-Zariyat, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, tidaklah aku ciptakan engkau, kata Allah, jin dan manusia, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi tujuan daripada penciptaan jin dan manusia hanya untuk, tidak lain tidak bukan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beribadah dalam artian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi, menghamba, tunduk dan patuh, taat dengan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menciptakan kita sehingga kita bisa menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia. Nah, kemudian berbicara tentang ibadah. Ibadah ada dua macam. Yang pertama ada ibadah mahdah. Nah, yang kedua ada ibadah ghairu mahdoh. Nah, yang pertama ibadah mahdoh, yaitu ibadah yang kita kenal pada umumnya, yang wajib di rukun Islam, seperti halnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, itu harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya karena itu wajib. Nah, adapun ibadah ghairu mahdhah, yaitu ibadah yang berkenaan dengan misalnya berbuat baik kepada sama manusia, hablum minan nas, seperti halnya bersedekah, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Nah, kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, mohon disimak dengan baik. Haddatsana Abu Bakrin min Abi Syaibah, haddatsana Abu Muawiyah wa Ka'i, wa haddatsana Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numir al-Muhtadi. Wal aslu haddatsana Abi wa Abu Mughawir wa Ki wa qalu haddatsana Utsman an Zaid ibnu Wahab an Abdillah qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahdarakum yujma'u khalqah fi batni ummi arba'ina yawman thumma yakunu fi dhalika 'allam mithla dhalik thumma yakunu fi dhalika musghatun mithla dhalik thumma yusallu wa yanfihi ruh wa yawmaru bi arba'. Nah, kilmintan bi kitabil rizki wa ajalih wa amalih wa syai'a wa sa'id fawailu alladhi la ilaha illa ghayruh in ahdarakum la ya'mal bi amalin ahli jannah hatta ma yakunu wa baina illa zira fayas'alihil kitab faman ya'mal bi amali ahli nar wa in ahdarakum liya'lam bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainaha illa dira fayasbiqu alihil kitab fayaj'al bi amalin ahli jannah fahadahulha. Nah, yang artinya daripada hadis tersebut adalah telah disampaikan kepada kami Abu Bakar bin Ali bin Syaibah dari Abu Muawiyah, dari Waqi dari Muhammad bin Abdullah, dari Numair al-Hamdani dari ayahnya, juga dari
Abu Muawiyah dari Wakil dari Zaid bin Wahab dari Abdillah bin Mas'ur radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata Rasulullah SAW yang dialah orang yang jujur dan terpercaya pernah berkata kepada kami, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam rahim ibunya selama 40 hari. Nah, kemudian menjadi alaqah yaitu segumpal darah selama waktu itu juga, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging. Selama waktu itu pula kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rezeki, azal dan amal. Kemudian maka demi Allah yang tidak Tuhan selain Allah, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni surga kecuali sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali sehasta saja, namun ketetapan Allah Subhanahu wa taala mendahulunya sehingga ia beramal dengan amalan ahli neraka, maka ia pun masuk neraka. Dan sesungguhnya ada seorang di antara kalian beramal dengan amalan penghuni neraka sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sehasta saja, namun ketetapan Allah Subhanahu wa taala mendahulunya sehingga ia beramal dengan amalan ahli surga, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Baik, itulah tadi penjelasan tentang hakikat penciptaan manusia dan perannya di muka bumi berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 32 dan surah Az-Zariyat ayat 56 dan hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil pada kali ini berkenaan dengan hakikat penciptaan manusia dan perannya di muka bumi adalah yang pertama, kita harus sadar bahwasanya kita ini diciptakan dari hal yang hina, dari tanah, dari air mani. Maka janganlah kita bersikap sombong di muka bumi ini karena kita diciptakan dari tempat yang hina. Nah, kemudian harusnya kita senantiasa mendiskusikan segala sesuatu dengan yang lainnya sebelum diputuskan untuk melakukannya. Jangan ambil keputusan sendiri, bermusyawarahlah dengan orang lain. Kemudian senantiasa menerima dengan lapang dada kelebihan yang lain atas orang lain. Kemudian kita selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, harus baik dalam artian sempit maupun luas. Kemudian kita harus senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian mungkin itu saja penjelasan pembelajaran kita pada hari ini tentang hakikat penciptaan manusia dan perannya di muka bumi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Bapak akhirilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.